Halo semuanya, perkenalkan saya Limei Sulaiman dari kelas R2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai masuknya Belanda ke Indonesia, di mana ternyata masuknya Belanda ke Indonesia ini disebabkan oleh berbagai faktor gitu, entah faktor internal maupun eksternal. Nah, apa saja sih materi yang akan saya bahas mengenai masuknya Belanda ke Indonesia? Jadi, materi yang akan saya bahas mengenai masuknya Belanda ke Indonesia, yang pertama yaitu ada latar belakang kedatangan Belanda ke Indonesia, rute perjalanan masuknya Belanda, hingga pembentukan VOC, kebijakannya, hingga akhir kekuasaannya. Pada materi pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai latar belakang datangnya Belanda. Ternyata nih, latar belakang datangnya Belanda ini disebabkan oleh berbagai faktor gitu. Yang pertama yaitu adanya keinginan untuk mencari rempah-rempah. Di mana ternyata nih di tahun 1585 Belanda kan sebelumnya itu mendapatkan suplai rempah-rempah itu dari Lisabon atau ibu kota Portugis. Tapi ternyata Belanda ini akhirnya tidak mendapatkan suplai tersebut lagi karena dilarang oleh Spanyol yang dimana nih ternyata pada saat itu Spanyol ini sedang menguasai Portugis. Sedangkan di sisi lain nih Indonesia atau Nusantara menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki rempah-rempah yang berkualitas dan juga berada di jalur yang strategis. Hal inilah yang memicu atau menyebabkan adanya keinginan Belanda untuk datang ke Indonesia atau ke Nusantara. Yang kedua yaitu adanya peristiwa politik, di mana kekalahan kerajaan-kerajaan Katolik Eropa dalam Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani ini menyebabkan keadaan ekonomi kerajaan-kerajaan Eropa itu memburuk, di mana Konstantinopel ini bisa dibilang merupakan wilayah atau tempat perdagangannya bangsa Eropa gitu. Tapi ketika jatuh ke tangan Turki Utsmani, ya otomatis keadaan ekonomi kerajaan-kerajaan Eropa ini memburuk karena sudah tidak bisa berdagang atau mencari pasokan rempah-rempah yang banyak gitu. Yang ketiga yaitu adanya misi 3G. Apa sih misi 3G ini? Jadi misi 3G ini adalah gold, glory, dan juga gospel. Nah, apa sih gold itu? Jadi, gold itu adalah keinginan untuk mencari kekayaan di wilayah kekuasaannya. Sedangkan glory adalah keinginan untuk memperoleh kejayaannya dengan meluaskan daerah jajahannya. Yang ketiga yaitu gospel. Nah, apa sih gospel ini? Jadi, gospel ini adalah keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani ke daerah jajahannya. Jadi, latar belakang datangnya Belanda ke Indonesia ini disebabkan oleh berbagai faktor, entah itu faktor politik dan juga keinginan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai proses masuknya Belanda ke Indonesia. Jadi, ternyata nih, masuknya Belanda ke Indonesia ini dibawa oleh dua rombongan gitu. Di mana rombongan pertama ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun atau tanggal 27 Juni tahun 1596. Sedangkan rombongan kedua itu dipimpin atau dibawa oleh Jacob van Eyck di tanggal 28 November tahun 1598. Oke, yang pertama yaitu rute perjalanan yang dibawa oleh Cornelis de Houtman di tahun 1596. Di mana nih ekspedisi pertama Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang tiba di Banten pada tahun 1596. Tapi nih ternyata hubungannya Cornelis de Houtman atau rombongan pertama Belanda ini bisa dibilang kurang baik gitu dengan penduduk setempat.
Karena apa sih? Ya karena sikap rombongan Belanda yang bisa dibilang sangat kasar gitu, sehingga ya perdagangan tidak berjalan dengan lancar ya. Masyarakatnya mengusir gitu, tidak ingin ada rombongan Belanda di sini. Makanya akhirnya bisa dibilang gagal gitu rombongan pertamanya. Nah, selanjutnya ini merupakan rute perjalanan Cornelis de Houtman menuju Banten. Nah, rute perjalanannya ini dimulai dari Tekel, lalu ke pantai barat Afrika, ke Tanjung Harapan, ke Samudra Hindia, hingga akhirnya tiba di Banten. Oke, rute perjalanan kedua atau rombongan kedua dipimpin oleh Jacob van Eyck di tahun 1598. Beda dengan kepemimpinannya Cornelis de Houtman atau dengan rombongan yang dibawa Cornelis de Houtman yang bisa dibilang tidak berhasil ini. Ternyata nih, Jacob van Eyck ini berbeda gitu dengan rombongan yang pertama, di mana ia mampu gitu menjalin hubungan dagang yang lebih baik lagi dengan penguasa Banten. Makanya karena berhasil, otomatis nih rombongan kedua ini dia berhasil pulang ke Belanda dengan banyaknya muatan rempah-rempah yang bisa dibilang sangat melimpah gitu. Makanya hal inilah yang mendorong semakin banyak gitu para pedagang Belanda yang datang atau masuk ke Nusantara. Nah, ini merupakan rute perjalanan yang dibawa oleh Jacob van Eyck, di mana dimulai dari Tekel lalu ke Tanjung Harapan. Tapi ini ternyata di Tanjung Harapan ini rombongan kedua ini memiliki suatu hal yang buruk gitu, di mana diterjang oleh badai atau angin timbul duyung gitu. Hingga akhirnya mereka rehat sejenak di Tanjung Harapan lalu melanjutkan perjalanannya ke Madagaskar hingga akhirnya tiba di Banten. Oke, yang ketiga yaitu terbentuknya VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie, di mana VOC ini merupakan perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602 atas usulannya Johan van Oldenbarneveldt. Nah, apa sih tujuan dibentuknya VOC ini? Jadi nih, ternyata tujuan dibentuknya VOC ini adalah untuk menghindari adanya persaingan antara para pedagang Belanda dalam perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Ternyata nih, VOC juga bukan hanya perusahaan dagang biasa aja nih, tapi mereka ini memiliki kekuasaan seperti negara, di mana ternyata VOC ini memperoleh hak oktroy, yaitu hak istimewa dari pemerintah Belanda. Nah, apa saja sih hak oktroy yang mereka dapat? Yang pertama yaitu monopoli perdagangan. Jadi perdagangan itu ya hanya VOC saja gitu yang boleh berdagang rempah-rempah tuh. Yang kedua yaitu adanya pembentukan tentara, di mana VOC punya pasukan tentara sendiri. Yang ketiga yaitu mencetak uang, di mana VOC ya boleh gitu membuat mata uangnya sendiri. Yang keempat yaitu adanya pembuatan perjanjian, di mana VOC dapat membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Akibatnya nih, karena adanya hak oktroy ini, ya VOC menjadi lebih sangat kuat gitu dan semakin berpengaruh nih di Nusantara. Oke, selanjutnya ada kebijakan monopoli dari VOC. Nah, ternyata nih, pada masa pemerintahan VOC diterapkan berbagai kebijakan untuk mempertahankan monopoli perdagangan. Nah, adapun kedua tokoh dari VOC, yaitu Gubernur Jenderal pertama VOC yaitu Peter Both dan Gubernur Jenderal keempat dan keenam VOC yaitu Jan Pieter Zoon Koen. Nah, apa sih kebijakan monopoli dari VOC ini? Jadi, kebijakan monopoli dari VOC ini adanya monopoli perdagangan, di mana rakyat tuh cuman hanya boleh menjual hasil
rempah-rempah mereka tuh kepada POC saja gitu, tapi dengan harga yang ditentukan sama POC. Makanya bisa dibilang sistem monopoli perdagangan itu tuh sangat merugikan masyarakat pribumi gitu. Yang kedua, adanya pelayaran honggi, di mana POC itu melakukan pelayaran honggi atau patroli pantai untuk mencegah adanya pelanggaran monopoli, di mana nih ternyata mereka ini patrolinya tuh menggunakan perahu kora-kora gitu. Apa sih tujuannya? Ya untuk mengawasi dan mencegah adanya perdagangan ilegal. Yang ketiga yaitu menerapkan kebijakan ekstripasi atau memusnahkan tanaman rempah-rempah agar harganya tetap tinggi, di mana ada penebangan atau pemusnahan tanaman rempah-rempah gitu, agar jumlahnya ya tidak berlebihan gitu, sehingga harganya ya tetap mahal. Nah, ketiga kebijakan monopoli ini bisa dibilang sangat merugikan masyarakat Indonesia sekali gitu, karena mereka untuk berdagang saja menjadi terbatas atau tidak bebas. Nah, selanjutnya itu akhir dari kekuasaan VOC. Nah, setelah VOC sudah menguasai Nusantara gitu dan melakukan hubungan yang baik dengan para kerajaan di Nusantara, akhirnya nih ternyata VOC mengalami kemunduran, di mana VOC mengalami kemunduran sekitar abad ke-18 Masehi. Nah, apa saja sih faktor yang menyebabkan kemunduran ini? Jadi yang pertama tuh ada banyaknya pegawai yang melakukan korupsi sehingga keuntungan perusahaan berkurang gitu. Ya kenapa? Ya karena para pejabatnya menyalahgunakan kekuasaan gitu, mereka melakukan korupsi. Makanya bisa dibilang ya perusahaan semakin mengalami kerugian yang besar gitu. Yang kedua yaitu adanya pengeluaran biaya yang besar untuk membiayai peperangan. Akibatnya nih, utang VOC ya terus meningkat gitu, ya karena biaya perang tuh besar sekali gitu. Makanya VOC harus ngeluarin uang banyak kan, ya otomatis utangnya ya semakin meningkat gitu. Nah, karena adanya dua faktor inilah, ya VOC tuh akhirnya mengalami kerugian yang besar sekali gitu, dan utang yang bisa dibilang menumpuk. Akhirnya pemerintah Belanda secara resmi membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Nah, ini merupakan akhir dari masuknya atau pengaruhnya Belanda di Indonesia atau Nusantara. Jadi, kesimpulannya adalah masuknya Belanda ke Indonesia diawali oleh adanya keinginan untuk memperoleh rempah-rempah dan keuntungan ekonomi. Melalui VOC ini, Belanda akhirnya berhasil memperluas pengaruhnya hingga menguasai berbagai wilayah di Nusantara. Meskipun akhirnya VOC runtuh karena korupsi dan utang, adanya kedatangan Belanda membawa dampak besar yang mempengaruhi perjalanan sejarah Indonesia hingga masa kolonial. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya memohon maaf apabila ada materi yang kurang berkenan atau kurang secara penyampaiannya. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua orang yang mendengarkan video ini. Terima kasih.